Belum ya, puji Tuhan. Ya, asik sekali ya tadi kita bisa senam bersama untuk menjalin keakraban kita semua di sore hari ini. Dan sekarang kita saatnya akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengawali persekutuan kita pada sore hari ini dengan satu pujian, Datanglah ke Baitnya. Masih kuat berdiri ya? Semangat, oke, mari kita bangkit berdiri, datanglah ke Baitnya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Saya minta Ibu Koni untuk memimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama senam, dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Sekalipun cuaca hujan, tetapi Tuhan akan terus memimpin dan menyertai kami. Juga untuk acara persekutuan pada sore malam hari ini, berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Berkati juga hamba-Mu Anton yang akan menyampaikan firman, begitu juga Pak Kris yang akan memimpin permainan,
dan juga untuk MC, singer, juga pemain musik dan tim multimedia. Kami serahkan semuanya itu, biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, siapa yang di dalam hidup ini sering dihadapkan pada pilihan-pilihan? Semua ya, pasti semua ya dihadapkan pada pilihan. Mungkin kadang ada tawaran pekerjaan misalnya, yang harus keluar kota atau kita harus tetap tinggal di kota. Nah itu kadang kita harus memilih mana yang terbaik untuk kita. Mungkin itu berat buat kita, tapi kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih jawaban apa yang terbaik untuk kita. Tapi di dalam semua permasalahan yang kita hadapi, saya yakin kita semua ya Bapak Ibu, kita semua, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita. Mungkin itu cobaan buat kita, tapi satu yang pasti, Tuhan pasti kasih kekuatan untuk kita untuk menghadapi cobaan itu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Anton. Kita akan menyiapkan hati kita dengan satu lagu, Ku Tetap Setia. disampaikan oleh Saudara Anton.
Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu dan penyertaan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang boleh terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu kembali, bersama-sama mendengarkan sapaan-Mu. Dan biarlah sapaan-Mu itu boleh terus hidup di dalam hati kami. Dan kami boleh terus melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami menjadi pribadi yang makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Masih semangat ya? Masih ya. Ya, walaupun hujan deras ya mengalir seperti berkat Tuhan, tapi Bapak Ibu semua semangat di tempat ini, habis poco-poco juga tadi ya. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu memaknai pilihan, ya, memaknai pilihan. Untuk itu kita akan buka Alkitab kita dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. LI itu memberi judul Abram dan Lot berpisah. Saya akan membacakan buat kita semua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan.
Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, sesuai yang sudah saya bilang, tema kita hari ini adalah memaknai pilihan. Ya. Hidup ini adalah pilihan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kalimat tersebut bahwa hidup ini adalah pilihan. Karena memang Bapak Ibu dalam kehidupan yang kita jalani ini selalu diwarnai dengan pilihan. Mulai dari ketika kita membuka mata di pagi hari sampai dengan menutup mata mau beristirahat di malam hari, hidup kita itu dipenuhi dengan banyak pilihan. Misalnya ketika bangun, memilih untuk berbaring, tidur lagi, atau langsung beranjak dari tempat tidur. Ketika sudah beranjak dari tempat tidur pun kita diperhadapkan dengan pilihan lagi. Membuka hari dengan doa atau langsung mungkin membuka toko. Gitu ya. Jadi ada pilihan, memilih mandi atau sarapan dulu, memilih pakai kemeja atau kaos, memilih sarapannya gudeg atau roti, dan masih banyak pilihan-pilihan yang disajikan dalam kehidupan kita. Ada ratusan atau malah ribuan pilihan setiap hari yang kita alami. Dan Bapak Ibu mengambil pilihan itu bukanlah hal yang mudah. Ya, ada pilihan yang sangat sederhana sampai yang sangat eksistensial dan kompleks. Mulai dari memilih kaos kaki apa yang mau dipakai sampai dengan memilih pasangan, ya, sederhana kaos kaki sampai dengan memilih pasangan hidup. Ada pilihan yang sangat serius seperti studi, pekerjaan, ya, mau studi lagi kah atau mau pekerjaan yang seperti apa, agama, hingga pilihan yang sebenarnya sangat-sangat sepele seperti hari ini mau makan apa ya, hari ini bajunya mau warna apa ya, dan lain sebagainya. Jadi ada yang kompleks, ada juga yang sederhana. Dan hidup kita sebagai orang beriman juga memilih untuk mengikut Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Jadi kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengambil pilihan bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena ada konsekuensinya di setiap pilihan yang kita ambil. Sesederhana apapun pilihan yang kita ambil, tetap ada konsekuensinya. Ketika kita milih makan tempe dan tahu saat asam urat kita lagi tinggi, maka konsekuensinya kita dapat sakit, gitu ya. Benar ya? Sesederhana memilih makanan saja dapat berakibat fatal. Ya, saat kita memilih makan jeroan sapi gitu ya, daging-daging saat kolesterol tinggi, maka leher kaku, ya, itu akan jadi konsekuensinya. Jadi sesederhana apapun pilihan yang kita ambil akan ada konsekuensinya dan itu berpengaruh dalam kehidupan kita selanjutnya. Coba Bapak Ibu ingat kembali saat masa kanak-kanak, ya, saat masa kanak-kanak kita mundur sejenak. Bukan hal yang sulit untuk mengambil suatu pilihan. Karena pada masa kanak-kanak tidak banyak yang kita pertimbangkan. Setiap hal yang menarik perhatian, ya, menarik mata kita, mencuri perhatian, langsung kita pilih. Tapi seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, makin banyak hal yang dipertimbangkan untuk memilih sesuatu. Dan kita selalu berhadapan dengan situasi yang dilematis. Artinya bisa jadi apa yang kita pilih itu kalau benar membawa kebaikan, keuntungan bagi kita, tapi kalau salah bisa membawa keburukan bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan mencelakakan diri kita sendiri. Jadi dilema, bingung mau pilih apa, pilih A atau B, C atau D. Begitu banyak pilihan. Nah Bapak Ibu, saya hendak mengajak sharing sebentar. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah
salah, punya pengalaman salah memilih sesuatu dalam hal apa dan apa akibatnya dalam kehidupan Bapak Ibu? Atau jangan-jangan selama ini, wah saya benar terus nih pilihan saya, nggak pernah salah. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membagikan pengalamannya, 1-2 orang itu, saya salah, pernah sesimpel salah potong rambut gitu ya. Lalu kemudian akibatnya apa? Jadi malu. Sesimpel, sesederhana itu, atau boleh juga dalam hal-hal besar, salah pilih jurusan beberapa tahun lalu gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada yang mau membagikan sedikit pengalamannya tentang salah memilih? Kayak Bu Tri udah. Gimana Bu? Ada yang mau dibagikan? Kayak keinget ketawa-tawa gitu ya Bu. Ada Bu, salah memilih? Waduh. Ada yang lain mungkin? Oh iya, Bu Yusi gimana? Salah memilih sepatu. Ukuran berarti? Model bagus. Oh, jadi luka. Oh iya, oke. Jadi iya. Jadi salah milih sepatu karena ternyata ukuran pas tapi kurang nyaman dipakai sehari-hari, bahkan sampai lecet gitu ya Bu akibatnya. Ada lagi mungkin pengalaman-pengalaman salah memilih ya. Milih jurusan tadi, yang memilih pekerjaan, atau salah memilih hadir di sini hari ini. Enggak ya? Saya rasa enggak ya. Ada mungkin Bu Edi? Oh ya, pas. Oh iya. Ya. Oh alah ya, ternyata. Oh iya. Oh iya. Ternyata mau mengajak salaman ya Bu. Iya. Oh iya. Jadi iya Bu, waduh itu kayaknya malunya masih sampai sekarang ya Bu, terasanya ya Bu. Iya. Iya. Karena ngasih uang lagi, padahal dia cuma mau salaman ya. Waduh ya, menarik sekali. Terima kasih Bu Edi. Ya Bapak Ibu, itu saya rasa itu satu dua contoh dari banyaknya ya. Dari banyaknya pengalaman kita di mana kita mungkin salah dalam memilih, salah dalam mengartikan sesuatu, mengambil suatu keputusan. Ya, salah tadi ya, cukur rambut bisa berakibat malu ya. Pergi kerja nggak pede gitu karena cukur rambut salah, lalu pernah menyesal karena aduh harusnya aku ambil jurusan teologi dulu gitu ya. Menyesal beberapa tahun lalu. Salah memilih pekerjaan, bahkan bisa sampai salah dengan memilih pasangan hidup ya. Semoga di sini enggak ya. Saya rasa di sini enggak lah ya. Salah memilih pasangan hidup dan berakibat bisa menyesal sampai dengan seumur hidup. Nah Bapak Ibu, bagaimanapun setiap dari kita pasti pernah salah mengambil sebuah pilihan. Untuk itu mari kita melihat bagaimana mengambil sebuah pilihan dalam hidup dan kemudian memaknai pilihan-pilihan yang sudah kita ambil tersebut. Nah dalam bacaan kita hari ini, Abraham dan Lot, kita bisa melihat mereka sedang melakukan perjalanan dari tanah Mesir kemudian ke tanah Negeb dan mendirikan kemah di sana. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kedua dikatakan Abraham itu sangat kaya.
banyak ternak, perak, dan emasnya. Ya, kaya sekali Abraham. Dan begitu juga dengan Lot. Meskipun Lot tidak dikatakan sangat kaya, tetapi dari ayat yang ke-6 kita bisa melihat, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak. Jadi meskipun Lot tidak dikatakan seperti Abram, tetapi buktinya negeri itu tidak cukup bagi mereka buat berdua, buat tinggal bersama, karena penuh. Ya, mungkin lembu mereka banyak, emas perak mereka banyak, dan tentunya pegawai-pegawainya mereka juga banyak. Penuh. Hidupnya berkelimpahan ya, berkelimpahan Abram dan Lot ini. Dan Bapak Ibu, disinilah justru konflik terjadi antara Abram dan Lot. Kita tahu cerita selanjutnya mengatakan bahwa gembala Abram dan gembala Lot berantem karena tadi ya, berebutan lahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, teks ini seringkali itu menunjukkan bagaimana Abram berdamai, ya, membawa damai di dalam kehidupannya, mengalah. Seringkali teks ini berbicara soal hal itu. Tapi pada hari ini fokus kita adalah bukan pada membawa perdamaian, tetapi bagaimana Abram dan Lot mengambil sebuah pilihan. Kita perhatikan bersama-sama. Ya, ini ya. Jadi dalam budaya pada saat itu, bahkan sampai dengan sekarang, biasanya yang lebih tua akan dihormati. Yang lebih tua akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memilih. Ada hak-hak tertentu yang boleh dilakukan oleh yang lebih tua. Tapi beda dengan apa yang Abram lakukan. Abram tidak memikirkan haknya sebagai yang lebih tua, tapi justru memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Silahkan pilih terlebih dahulu. Ada di ayat 8 dan ayat 9. Ya, janganlah kiranya perkelahian ada antara aku dan kamu. Abram bilang, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Begitu sebaliknya. Jadi diberikan kesempatan bagi Lot untuk memilih terlebih dahulu. Dalam hal ini Bapak Ibu, Abram tidak menuntut haknya, melainkan merendahkan diri. Seolah-olah Abram ini adalah adenya, lebih muda, di bawahnya begitu ya. Dan rasa persaudaraan ini dibangun atas dasar pengorbanan. Abram mengorbankan dirinya, kehormatannya, haknya kepada Lot untuk memilih dahulu. Nah, Bapak Ibu, kalau ditarik ke kehidupan kita sekarang ini, ketika kita diminta untuk memilih terlebih dahulu, apakah kita mau memberikannya kepada orang lain? Ya, kalau kembali ke kehidupan kita, mungkin kita akan menggunakan hak tersebut. Oh, saya lebih tua, saya harus milih duluan. Dan memang ada kemungkinan kalau memilih terlebih dahulu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kalau kita mau memilih lebih dahulu. Tapi berbeda dengan apa yang Abram lakukan. Dia rela ya memberikan haknya kepada Lot supaya Lot bisa memilih terlebih dahulu. Dan disinilah bagian Lot akan memilih. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat 10 dikatakan Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, Lot memilih lembah Yordan karena terlihat subur. Jadi Lot hanya memilih karena menggunakan apa yang dia lihat. Lot hanya melihat apa yang nampak di mata dan tidak melihat lebih jauh. Bahkan tidak ada campur tangan Tuhan dalam pilihan Lot. Kita kemudian tahu bahwa cerita selanjutnya berbicara tentang Sodom dan Gomora, tempat di mana Lot memilih hal tersebut. Jadi Lot hanya melihat sekilas bahwa air di sana segar, air di sana banyak. Lot hanya melihat apa yang nampak di mata, tanpa memikirkan terlebih dahulu bahwa tempat itu berdekatan dengan Sodom, di mana penduduk yang sangat jahat dan berdosa di mata Tuhan. Kita tahu bahwa kemudian narasi selanjutnya mengatakan Lot akhirnya kehilangan harta bendanya, bahkan istrinya, ketika Sodom dan Gomora dihancurkan. Nah, Bapak Ibu, berangkat dari kisah Abraham dan Lot ini, kita bisa kemudian belajar tentang mengambil sebuah pilihan.
Jadi bukan soal cepat atau lambatnya kita mengambil suatu pilihan, bukan selalu apa yang sedap didengar, apa yang enak dilihat, apa yang indah dilihat, tetapi kemudian bagaimana kita menggumulkan pilihan tersebut secara serius dengan penuh kesungguhan hati. Jadi bukan selalu apa yang enak dilihat, apa yang indah di mata kita, itu yang baik bagi kehidupan kita. Ibarat obat Bapak Ibu yang pahit, gak enak, tetapi justru membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, dalam setiap pilihan itu kita mau belajar dari Abram, ada sikap pasrah diri kepada Tuhan. Jadi tindakan Abram yang mengalah tadi bukan hanya sebagai bentuk dia hormat, memberikan haknya kepada Lot, tetapi sebagai bentuk berpasrah diri, mempercayakan diri masa depannya kepada Tuhan. Dia yakin walaupun dia memilih kedua sekalipun, Tuhan tetap memelihara kehidupannya. Dan Bapak Ibu, buktinya Abram memilih tanah Kanaan yang tidak terlalu subur, namun justru diberkati dan dipelihara Tuhan. Ada sikap mengandalkan Tuhan dalam mengambil sebuah pilihan. Nah, Bapak Ibu, ada buku Discernment judulnya, mengambil keputusan, yang ditulis oleh Paul Suparno. Dia mengatakan ada beberapa cara untuk mengambil sebuah keputusan, memilih, ada caranya. Yang pertama itu, ya ini cara-caranya, head, heart, value, time. Yang pertama, head, yaitu dengan menggunakan pikiran. Di pikiran ini digunakan untuk memikirkan dan mencari secara mendalam terkait hal yang kita putuskan. Apakah yang kita pilih ini realistis atau tidak? Apa konsekuensinya kalau kita memilih A? Apa konsekuensinya kalau kita memilih B? Secara logis kita pikirkan. Dan sebagai orang Kristen, cara berpikir, merasa dan bertindak itu harus sesuai dengan cara Yesus sendiri. Saya teringat ada gelang, gelang. Tulisannya itu simple sekali, sederhana, gelang Kristen. Tulisannya itu WWJD, singkatan hanya huruf WWJD kalau Bapak Ibu tahu. Jadi gelang itu singkatannya adalah What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Nah, itulah seharusnya yang kita lakukan. Jadi kira-kira sebelum mengambil pilihan, apa ya yang Yesus akan lakukan? Menempatkan diri kita dalam diri Yesus. Apa ya yang Yesus lakukan kalau berada dalam posisi saya seperti ini? Menggunakan pikiran kita untuk memikirkan apa yang Yesus lakukan. Logis, apakah yang kita lakukan ini mungkin atau tidak? Itu yang pertama. Jadi menempatkan Tuhan dalam mengambil keputusan kita. Yang kedua itu adalah heart, hati. Tidak kalah penting juga Bapak Ibu, hati dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Manusia bukan hanya mempunyai otak tetapi juga mempunyai hati. Untuk itu libatkan hati kita. Apakah kita akan bahagia ketika mengambil pilihan A? Atau kita justru sedih ketika mengambil pilihan itu? Apakah kita akan menikmati pekerjaan kita misalkan ketika kita memutuskan untuk mengambil suatu pekerjaan? Atau justru malah kita terbeban dan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Jadi seringkali mungkin kita hanya berhenti pada head, pikiran kita, tanpa menggunakan heart, hati kita. Apakah ini yang benar-benar sesuai dengan apa yang saya mau? Lalu poin yang ketiga berbicara soal value, nilai. Nilai ini yang nanti jadi kerangka acuan kita. Ya, kalau pikiran kita udah memikirkan apa, lalu hati memikirkan apa, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang kita pegang? Dan dalam hal ini Bapak Ibu, nilai di sini berarti sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah berjalan dengan nilai-nilai sebagai seorang pengikut Kristus? Apa yang Yesus lakukan? Nilai-nilai iman dan teladan yang Yesus tunjukkan selama ini, itu yang menjadi acuan bagi kita dalam mengambil suatu pilihan. Nah Bapak Ibu, bagi Ignatius tujuan
Tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Tuhan dan menghormatinya. Jadi semua keputusan yang kita ambil harus bermuara ke sana, harus diarahkan kepada Tuhan. Akhirnya itu harus bermuara kepada kehormatan Tuhan. Mengabdi, melayani Tuhan. Jadi pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup sebagai orang Kristen seharusnya mengarah ke sana. Nah, bertanya dengan apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi untuk menggunakan value ini kita perlu kembali melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan kita. Bukan sekali, dua kali, tetapi terus apakah yang kita lakukan ini sudah bermuara ke sana, sudah sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, Yesus contohkan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat itu adalah time, waktu. Berarti kita harus menyediakan waktu yang cukup ya, agar kita ini tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Digumuli secara serius. Tadi ya dengan head, ya pikiran, lalu heart, kemudian dengan nilai-nilai yang kita pegang. Cari waktu agar tidak tergesa-gesa dan kemudian menyesal. Tapi bagaimana kalau waktunya singkat, kita harus memilih? Maka harus menenangkan diri terlebih dahulu dan kemudian melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Penting sekali, dan hal inilah yang sering kali kita lupakan untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengambil suatu pilihan. Lalu Paul Suparno juga mengatakan bahwa bisa dengan tanya orang lain, ya, sharing, berbagi pengalaman, cari sudut pandang baru, karena seringkali kita gagal melihat apa yang orang lain lihat, ya. Ada blind spot yang kita nggak bisa lihat, tapi orang lain bisa melihat. Jadi sharing satu sama lain. Dan saya rasa persekutuan ini juga menjadi wadah bagi kita untuk saling sharing kebingungan kita dalam mengambil suatu pilihan. Tanya orang lain. Yang kedua, belajar dari pengalaman yang lalu. Tadi ya, pengalaman gagal. Jadikan pengalaman yang lalu itu sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Jadi move on dari kesalahan-kesalahan yang kita udah ambil sebelumnya. Move on dari masa lalu, jangan berlarut-larut, tapi kemudian bagaimana kita fokus akan pilihan kita selanjutnya, apa yang mau kita ambil ke depan. Selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan juga berencana atas kehidupan kita. Jadi pilihan terbaik itu harus didasarkan atas referensi hidup, ya. Harus didasarkan atas referensi hidup yang mengecap keindahan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melihat ke belakang, semuanya sudah dilalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian itu yang menjadi dasar bagi kita untuk maju, mengambil pilihan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jadikan pengalaman-pengalaman yang lalu itu sebagai bekal bagi kita. Refleksikan pengalaman hidup tersebut dalam terang cinta kasih Tuhan. Dan ingatlah bahwa kita ini tidak pernah sendirian. Jadi libatkan Tuhan. Aku bingung harus memilih apa? Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sebab Tuhan selalu membimbing dan menuntun kita. Jadi lihat ke belakang kehidupan kita, saya rasa banyak pengalaman Bapak Ibu yang nyata sampai dengan hari ini, bahkan pilihan-pilihan yang sudah diambil mengantarkan Bapak Ibu sampai dengan di titik ini hari ini. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi kembali kita maju, yakin dan percaya bahwa Tuhan terus beserta kita. Dan yang terakhir untuk itu, yang terakhir adalah berdoa Bapak Ibu. Ini hal yang kelihatannya sederhana tapi seringkali kita lupakan. Kita lupa bahwa Tuhan juga berencana atas kehidupan kita. Kita lupa bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Untuk itu libatkan Tuhan dalam setiap pilihan. Lagi-lagi bukan soal apa yang aku mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rencana sendiri, tetapi
rencana Tuhan jauh lebih utama dari rencana kita. Untuk itu libatkan Tuhan. Bukan kehendakku, tetapi kehendaknya yang jadi dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian kita menjadi lebih bijak ke depannya, memilih bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin memilih anak kita mau kuliah di mana. Kita jadi mengetahui apa yang anak kita mau, tapi apa yang kita mau juga komunikasikan, bawa dalam doa. Kita tahu kemudian harus melakukan apa di usia-usia yang mungkin masuki lanjut usia, gitu ya. Tidak lagi produktif, tapi kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin pelayanan lebih lagi di gereja, melibatkan diri dalam kegiatan gereja. Libatkan Tuhan. Begitu banyak pilihan yang akan kita jumpai Bapak Ibu dalam kehidupan ini, bahkan setelah ini. Untuk itu mari terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, pilihanku belum tentu pilihannya, belum tentu pilihan Tuhan. Jadi supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, maka mari mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, kita akan selalu ada dalam proses memilih, ya, proses discernment, mengambil keputusan. Untuk itu Bapak Ibu, selamat memilih dan memaknainya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Makasih untuk Saudara Anton yang sudah membawakan firman Tuhan. Semoga dengan firman ini kita dapat lebih bijak dalam memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan nanti dapat diberikan setelah kegiatan kita selesai, ibadah kita selesai, terus nanti masih ada permainan. Bisa dimasukkan di kunci yang ada di depan ini. Untuk lagu persembahan kita akan menyanyikan satu pujian, Bagi Yesus Kuserahkan. Dalam doa persembahan juga doa syafaat. Untuk doa syafaat kami mohon bisa mendoakan untuk Komisi Dewasa dan programnya, juga terkhusus untuk Saudara Anton yang selesai masa pelayanan di tempat ini untuk kelanjutan studi dan masa depannya. Saya minta Pak Darmanto untuk memimpin dalam doa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami agar kami dapat bijak dalam memilih. Kami menyadari tanpa pertolongan hikmat Tuhan, kami kadang atau sering salah pilih dalam memilih berbagai pilihan-pilihan hidup. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberi hikmat pada kami semua untuk dapat memilih pilihan-pilihan yang baik, bahkan yang terbaik dalam pekerjaan, dalam hidup berkeluarga, dalam pelayanan, dalam pergaulan, maupun dalam berbagai bidang hidup yang lain. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan atau akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan, biarlah ini boleh berguna untuk
pekerjaan Tuhan, khususnya di GKI Temanggung, juga di sekitarnya. Berkatilah ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Komisi Dewasa GKI Temanggung. Biarlah sesuai dengan namanya, kami pun boleh bertumbuh dewasa dalam iman, kasih dan pengharapan. Tolonglah Tuhan agar Komisi Dewasa GKI Temanggung boleh semakin maju, semakin berkembang. Kami juga saat berdoa Tuhan, saudara kami Anton yang sudah 2 bulan bersama-sama dengan kami di GKI Temanggung. Kiranya Tuhan selalu menyertai juga dalam kerjasama ini. Tuhan memberkati saudara kami Anton dalam melanjutkan studi, juga dalam pelayanan selanjutnya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah membekali saudara kami Anton untuk belajar, untuk mengajar, untuk berproses bersama melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan selama 2 bulan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk acara Komisi Dewasa pada saat ini, dan kami akan melanjutkannya dengan berbagai acara. Kiranya Tuhan memberkati, dan kami juga ingin menaikkan dan menyatukan doa kami dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur Tuhan selalu menyertai kita di dalam keseharian kita. Dan saat ini kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini dengan satu pujian terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan dengan bangkit berdiri.
ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, dan kita berjumpa lagi di persekutuan yang akan datang. Tuhan memberkati. Dan untuk